Anda hari ini sehat-sehat ya? Saya Kak Rose, hari ini kembali menemani Anda di acara Rumpi Your Secret. Wah. Ditemani oleh Kak Daniel di pojok sana. Kenapa aku panggil Kak? Karena hari ini ada banyak sekali kakak-kakak. Ada Kak Seto. Assalamualaikum Kak Seto. Dan istrinya Kak Devi. Ini acara kakak-kakak semua, adik-adik sekalian. Sebelum kita ngobrol sama Kak Seto, kita ke pojokan dulu untuk membahas apa yang lagi ramai di luar sana. Banyak sekali menuai komentar dan mencengangkan netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ya, ini kabar terbaru, baru saja diumumkan oleh Kabid Humas Polda, ya betul, ya, bahwa Onadio Leonard tertangkap diduga karena keterlibatannya dengan narkotika, begitu. Tapi belum ada keterangan yang jelas atau lebih detailnya. Maksudnya kapan, di mana, berapa barang bukti yang kedapatan, begitu ya. Ini baru saja nih, baru saja fresh sekali beritanya ya. Nah, yang menarik adalah beberapa bulan yang lalu, di sekitar bulan Maret gitu ya, di sebuah podcast kan, orang kan ada podcastnya, dia sempat wawancarai Dr. Aisyah Dahlan. Dr. Aisyah Dahlan ini memang terkenal sebagai konsultan yang biasa memberikan pendampingan untuk rehabilitasi narkoba, begitu ya. Itu sempat pada saat Dr. Aisyah Dahlan itu bercerita tentang pemakaian narkoba, Ona tuh sempat nanya, kalau udah gitu bisa melihat nggak ciri-ciri orang yang masih pakai narkoba gitu. Terus dokter Aisyahnya bilang, ya kalau udah nggak pakai sih nggak kelihatan. Terus Onat bilang, kalau saya biasa aja kan kelihatannya gitu ya, gitu ya, gitu ya. Coba kita lebih detail kita lihat yang berikutnya. Dia gitu. Oke. Ya, tapi tahun 2020 juga sebetulnya Onat pernah cerita di podcastnya Ata ya, bahwa dia di tahun 2020 memang pernah gitu kecanduan narkoba, tapi di umur 21 tahun katanya gitu. Tapi ya udah melewati, kalau dia udah cerita kan ya seolah-olah dia sudah melewati fase itu gitu. Jadi nggak tahu apa yang terjadi saat ini. Tapi kita flashback aja dulu, lihat seperti apa statement Onat berikut ini. Oke, komentar netizen coba kita baca yang berikut. Bib, tolongin Bib gitu ya. Ini nge-tag Habib Hussein gitu, karena memang Onat kan ada podcastnya juga bareng Habib Hussein ya. Yang berikut, padahal ada nasi padang, kenapa harus narkoba? Lanjut berikutnya, kalau ini udah nggak aneh secara penampilan, udah kelihatan banget. Yang berikutnya, Alanat udah bener gaul sama Habib, masih aja lu salah lagi. Yang berikutnya, pepatah yang berkata bila kita berteman dengan tukang parfum maka kita akan ikut tercium harumnya sudah terpatahkan, katanya gitu. Tapi mungkin dia kan sama Habib pada saat podcast aja. Iya, mungkin hangoutnya dia sama yang lain. Iya, tapi ya mudah-mudahan bisa udahlah, terbaik buat Onat lah. Tapi kita kan nggak tahu detail beritanya karena baru beritanya hanya sebatas bahwa dia ditahan dugaannya karena keterlibatan dengan narkoba, tapi belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Baik, kita langsung menuju ke bintang tamu kita. Yang pertama, ini kemarin baru minggu lalu mengabarkan gitu ya, sudah dirawat di rumah sakit karena mengalami stroke ringan. Hari ini sudah hadir ke Rumpi untuk berbagi ceritanya. Kita lihat dulu profil Kak Seto dan Kak Devi berikut ini. Kak Seto, gimana kondisinya sekarang? Tetap sehat. Tetap sehat, amin ya. Kak Seto ini kan sempat membagikan juga ceritanya bahwa 2 minggu yang lalu ya sempat kalamin pusing, terus agak linglung gitu katanya. Kok udah lupa tuh ya? Kalau ke Rumbi nggak lupa ya. Ini begini, seminggu lalu saya ngerasa gejala yang tidak seperti biasanya, yaitu pusing di bagian kepala seperti linglung, tapi tetap beraktivitas ya. Setelah istirahat nggak membaik, 3 hari kemudian baru periksa, begitu ya Kak Seto. Kalau boleh diceritain nih, apa sih yang dirasain Kak Seto yang harus diwaspadai gitu? Iya, seperti apa ya, hilang ingatan. Oh gitu? Iya, terus berbicara juga terpatah-patah, terus kadang ngelantur, ngaco gitu. Jadi tapi sadar? Ya bingung juga ya. Jadi mau menyusun kata tuh susah sekali begitu. Jadi sampai ke bawah sekarang ya. Sampai ke bawah, masih harus latihan gitu ya. Iya. Enggak, tapi terus dibujuk sama anak-anak, sama istri juga. Saya enggak gitu. Akhirnya
dilaporkan ke saudara kembar saya. Oh, itu triknya ya. Kadang kalau anak istri nggak didengar gitu. Tapi kalau sama saudara kembar ya biasa. Love and hate relationship. Oh gitu, karena dokter ya. Dokter, jadi lebih Jadi didengar. akhirnya itu bahaya tuh katanya, dan itu sudah terlambat. Jadi katanya begitu dirasakan pertama kali itu Langsung. masa emasnya itu 4,5 jam. Oh. Gitu. Dan itu lewatnya ke 4 hari gitu. Iya, Jadi ya udah harus diperiksa ke UGD juga, dan mungkin diperiksa MRI, dan sudah divonis harus dirawat. Tapi masih hari Sabtu itu masih ada 2 kegiatan. Jadi saya datang ke sama seminar, tapi ya rupanya tidak mampu memberikan talk show ya. Akhirnya ya sudah dihentikan, lalu masih ke reuni sama teman-teman waktu Bandel SD. ya, Kak Seto ya. Terus akhirnya pulang Dokternya lebih bilang awal. gitu juga. Pulang lebih awal, dan ternyata itu harus dirawat. Harus dirawat. Jadi ada stroke ringan begitu kalau Iya. menurut Iya. diagnosanya. Jadi dan katanya ada ini juga gangguan irama jantung. Iya, irama jantung kadang-kadang ya, jadi kadang cepat teratur, kadang deg-deg, lagi-lagi terus deg-deg gitu. Lalu tapi ya secara keseluruhan cukup sehat juga ya ikatan jantungnya. Hanya mungkin kekentalan darah ya, sehingga darah waktu masuk ke darah otak itu ya mengalami hambatan begitu. Jadi ini masalah karena suplai darah ke otak aja, tapi nggak ada sumbatan atau Ya itu jadi ada sumbatan, tapi memang cepat sekali Karena mungkin. kentalnya itu Nah, juga ada kentalnya. jadi pengencer tanya darah. dengan obat Jadi nggak aja. ada oksigen gitu, makanya jadi agak linglung gitu. Oh, jadi sekarang obat yang membantu dengan obat setiap hari itu. Obat, Iya. dan dokter bilang sih makanya karena Kak Seto lihat dari hasilnya sudah ada yang sumbatan di otaknya, itu otak kiri ya. Itu jadi yang mengakibatkan jadi agak linglung itu sebenarnya biasanya katanya pasien lain tuh biasanya langsung kena ke fisik juga, yang misalnya ini nggak berfungsi Iya, sebelah ada gitu ya. otot-otot juga ya. Iya, tapi ini mungkin karena Kak Seto hidup sehat ya, maksudnya sebelumnya, jadi tetap bisa Mild lah ya, ringan gitu efeknya. Ininya nggak terlalu berat gitu. Masya Allah, itu ya berarti nggak ada salahnya memang selalu hidup sehat kayak Kak Seto begitu ya. Selalu mencobai tantangan baru gitu. Namanya usia pasti ada masalah, tapi ya menjadi lebih mudah tertangani gitu. Kalau kita lihat nih banyak sekali netizen yang memberikan doa buat Kak Seto. Kak Seto dilarang sakit, haram, harus sehat terus, dilarang keras untuk sakit katanya kan. Terus kemudian ada lagi, cepat pulih Kak Seto, cepat sembuh, sehat kembali, anak-anak Indonesia butuh Kak Seto biar traveling lagi, tapi jangan lompat-lompat gitu ya. Tapi ya ini baru kata dokter kan suruh istirahat ya. Tapi udah lari-lari Kak Seto. Ada cuplikannya ya, aktivitas Kak Seto tetap lari-lari lah gitu. Tapi kan itu kegiatan yang sebelumnya ya lari-lari. Tapi katanya pulang dari rumah sakit disuruh istirahat nggak betah juga. Ya itu lari olahraga karena 3 hari di tempat tidur nggak betah. Nggak betah. Akhirnya udah mulai lari lagi atau jalan dulu? Ya jalan dulu, tapi Lari-lari bentuknya kecil. lari. Tapi nggak parkour lagi kan? Ya nggak boleh, udah. parkir dulu. Parkir. Nggak parkour. Sama dokter udah nggak boleh yang keras-keras. Oh, udah nggak boleh yang terlalu keras. Dan padel juga udah jangan. Padahal juga jangan. Jadi lebih ke banyak jalan kaki. Jadi nggak boleh. Jalan kaki, kemudian pokoknya yang fun aja gitu. Yang fun kayak renang. Jadi untuk yang memang untuk diri sendiri lah gitu, bukan untuk kompetisi. Oh, Sumba aja Kak Seto fun juga. Ya, berarti sekarang olahraganya nggak boleh terlalu keras, jangan yang kompetisi. Jadi yang untuk fun aja, yang membuat happy gitu. Terus ada pantangan lainnya nggak nih Kak Seto? Nggak boleh apa lagi? Makanan sih enggak ya. Ya paling makanan ini, sehat terus kan? Makanan sih makanan sehat, tapi memang kayak santan kayak gitu. Lemak-lemak dan minyak-minyak itu harus banyak dikurangi. Gorengan gitu. Gorengan. Lainnya tetap harus happy Pun ayah aja. juga enggak ini sih ya, gorengan enggak. Dan itu mungkin kopi kayak gitu-gitu ya, Ya, dikurangi. kopi biasanya 4-5 gelas, ini 1 gelas saja. 1 gelas aja. Hari ini udah ngopi belum Kak Seto? Belum. Belum. Nanti habis ini ya. Oke. Ini kalau lihat kan Kak Seto hidupnya sehat, menjadi panutan gitu ya. Tapi dan
Kak Seto ini adalah sosok yang memasuki juga zaman sekarang yang penuh dengan konten gitu kan. Masuki konten tuh banyak sekali menerima komentar-komentar ya Kak Seto ya. Kak Seto pernah nggak sih baca komentar-komentar yang nggak enak gitu dibacanya? Ya, dibaca sambil senyum. Oh, dibaca sambil senyum. Nih kita mau ambil contohnya. Ini kan yang kayak ini kadang-kadang ya kalau aku sendiri nih lihat nih kan yang komen gini biasanya usianya lebih muda gitu. Tapi ngeselin gitu kan. Seto misalnya kayak ini. Bapak boomer banyak tingkah gitu. Pansos sih jatuhnya kayak gitu-gitu yang salty terhadap orang-orang atau boomer gitu istilahnya yang aktif di sosial media. Kak Seto merasa sakit hati nggak sih dengan komentar kayak gitu? Enggak. Jadi saya anggap sebagai sahabat aja. Sahabat aja. Artinya saya ambil positifnya. Apa positifnya? Ya misalnya jangan banyak tingkah gitu. Oh ya udah dikurangi gitu. Ya nggak seru dong. Pokoknya dikurangi dikit. Dikurangi dikit aja gitu. Tapi masih tetap membagikan aktivitas sehari-hari ya. Pokoknya selalu penuh rasa syukur. Penuh rasa syukur. Gitu ya. Okay. Ya dalam bahasa psikologinya kan positive thinking. Iya, aja. positive thinking. Jadi ambil positifnya. Ya bacanya selalu dengan senyum. Dengan senyum. Okay. Kak Seto pada saat ngerasa nih, aduh kok susah mau cari kata-kata susah gitu, agak susah berkomunikasi. Kan sebenarnya pasti di dalam hati udah ada dong rasa khawatir gitu. Iya. Itu tapi apa? Kayak ini nggak apa-apa gitu atau takut ke dokter. Apa? Pada saat itu kemarin nggak langsung mau ke dokter kan? Nggak langsung mau ke dokter itu karena pada saat ngerasa pusing gitu. Kemarin linglung itu. Pada saat linglung. Oh iya. Ya dipikir mungkin sesaat aja, nanti juga sembuh sendiri. Oh, pernah gitu. Sebelumnya pernah kayak begitu juga? Ya selamanya begitu ya. Selamanya begitu. Ya. Sering kadang-kadang lupa. Jadi kalau nggak dipaksa nggak ke dokter. Nggak linglung kayak kemarin enggak kan? Nggak pernah sebelumnya. Enggak, baru kemarin itu. Oke. Tapi ini pasti sebagai ya keluarga, istri pasti sempat khawatir banget. Iya. Membujuknya susah banget emang. Susah banget. Jadi anak-anak semua khawatir kan, sampai yang bungsu juga, dari yang pertama sampai yang bungsu tuh, ayah ke sana ke dokter, ke UGD yuk. Yang nomor 3 juga, ayah yuk ke UGD. Terus nggak bisa, akhirnya saya telepon deh kembarannya gitu. Alhamdulillah, terus kembarannya datang langsung berangkat. Iya, tapi seolah-olah bukan dari saya yang telepon. Oh gitu. Seolah kebetulan aja datang gitu ya. Oke, sekarang kita mau flashback sedikit nih ya, tentang nih masa-masa Kak Seto dan Kak Devi ini bertemu pertama kali gitu ya. Ciela, ya ampun. Dan ini Kak Seto masih inget nggak waktu itu cinta pada pandangan pertama ya katanya? Iya. Karena waktu itu siaran radio di Sarseto Show. Jadi saya dan Pak Sarlito itu ada di Radio Prambors selalu ada wawancara, mendatangkan tamu-tamu gitu. Tamunya itu murid SMA gitu. Jadi waduh kok cantik. Ya. Banyak yang lain kok. Sudah deg-deg gitu. Oh, ada rasa begitu ya. Langsung kemudian dia terus waktu itu ditanya pulangnya sama siapa? Oh diantar nanti kalau dijemput. Oh ya udah. Terus ditawarin diantar, udah ada yang antar ya udah. Terus cari akal lagi gitu. Terus ya udah nomor teleponnya berapa? Boleh nanti kalau perlu, karena pas punya adik kembar gitu. Oh gitu. Ponakan saya kembar. Oh iya kembar. Terus setelah itu udah saya telepon pas sudah sampai rumah ya saya telepon gitu. Terus lama-lama ya boleh nggak main, boleh nggak ini gitu. Terus akhirnya pas ulang tahun, nggak berapa lama setelah itu ada ulang tahun, terus saya udah makan aja gitu. Makan di hotel itu ya, yang sampai sekarang kalau anniversary pasti di situ. Iya. Beneran. Makan di situ, terus dia baru tahu bahwa hari itu saya ulang tahun gitu. Tapi ulang tahunnya nggak ngira kok ulang tahunnya 36 ya. Iya. Umurnya udah banyak gitu ya. Saya kira masih 25 ya. Oh, awet muda berarti ya kan. Harusnya saya tanya KTP ya. Ketipu. Ditembak, langsung nembak gitu Kak Seto pada saat Ya itu. pas dia ulang tahun itu, ya udah Langsung ambil
pesawat. Bukan ke pesawat telepon. Pesawat telepon. Ini Kak Devi aku mau tanya, ini kan waktu itu umurnya masih muda ya, masih 17 atau 18? 17 tahun. Terus kan ditembak nih pada saat makan gitu ya. Waktu itu katanya jawabannya cuma ya udah jalanin aja gitu. Itu perasaannya gimana sih? Enggak sih, waktu itu saya bilang iya, karena Kak Seto bilang saya mau serius, maunya cari istri gitu kan. Kan kaget dong, orang belum lulus. Saya bilang tunggu saya lulus dulu, saya bilang gitu. Terus ya udah pas udah saya bilang ya jalanin aja. Jalanin gitu. aja. Tapi saya juga mikir kan ini saya belum lulus gitu ya. Saya kalau misalnya serius gitu kok masih agak deg-degan juga gitu. Jadi jalanin aja dulu. Iya. Tapi dari Kak Setonya udah mau serius. Iya. Bahkan ditungguin ya. Kuliah bahkan dijagain. Tapi sampai nggak lulus jadi. Oh, hampir nggak lulus. Nah, ini Kak di momen kita lihat nih ada video ya. Ini bagaimana pasangan ini merayakan momen-momen anniversary pernikahan mereka. Di angka 37. Kita lihat cebriangan berikut ini. My prince will come someday with me again. I know my love is we'll be happy someday when spring is here. Sekarang ya pasangan yang sudah Masya Allah 37 tahun menjalani pernikahan ini kita masukkan ke dalam ruang gelar perkara. Sidang perkara. Mungkin ada yang masih ingin disampaikan kepada pasangan masing-masing, misalnya stop ini, kurang-kurangin kebiasaan ini atau lanjutkan yang ini. Oke, kita mulai dari sekarang. Silakan siapa duluan ya? Kak Devi dulu deh. Ayah kurangin, terima semuanya ditangani itu masalah anak-anak. Masalah anak-anak. Iya, itu memang bagus ya. Tapi kalau sampai yang menyita waktu sampai kesehatannya ayah juga terkuras, itu lebih baik stop aja, dikurangin. Karena nggak ada salahnya juga ya kalau stop. Jadi karena kami juga keluarga masih butuh ayah gitu. Oh, silakan Kak. Bunda lanjutkan hobi olahraga di fitness ya. Tapi kalau bisa juga jalan di luar lapangan. Oh, jadi jangan di dalam ruangan aja, di luar ruangan juga. Oke. Kak Devi ada lagi? Ya itu sih lebih banyak waktu untuk perhatikan untuk kami lah, keluarga, karena anak-anak walaupun udah besar masih perlu waktu sama Masih ayah. butuh bermanja-manja. Iya. Kak Seto ada lagi yang mau disampaikan buat Kak Devi? Ya lanjutkan diet, lalu Diet. Belajar sama Kak Vini ya. Dokter nutrisi. ya, jaga kesehatan supaya tidak tambah gemuk dan membawa penyakit. Jadi ini pesannya sama-sama adalah harapannya supaya tetap sehat gitu ya. Supaya bisa terus bersama-sama dengan keluarga gitu. Ini ngomong soal keluarga nih, kita mau tanya pengalamannya Kak Seto dan Kak Devi yang sudah Masya Allah 37 tahun menjalani pernikahan. Kalau kita lihat di berita di Kak Seto di bulan Oktober ini ya, banyak banget itu gugatan cerai artis yang membuat kita kadang-kadang kaget-kaget, dan usia pernikahannya tuh masih muda-muda, sekitar 5 tahun, 8 tahun gitu ya. Ini baru-baru semuanya. Kalau boleh sharing gitu, bagaimana sih baiknya menjalani pernikahan itu supaya bisa langgeng, bisa happy terus gitu? Apa kuncinya? Apa yang harus? Apalagi kan usia-usia awal nih, mungkin 5 tahun tuh banyak cobaannya ya, biasa lah gitu. Apa? Gimana caranya supaya
bisa melalui apapun badainya itu dengan selamat? Kejujuran sih, harus Kejujuran. jujur. Harus ya. jujur. Jadi harus apa adanya gitu ya, apalagi sama pasangan gitu, nggak usah harus ditutup-tutupin gitu. Itu yang penting banget, dan mau mendengarkan juga gitu. Kan kadang di kita tuh masih ada ya, mungkin kalau sekarang anak-anak ini udah mulai bergeser memang, tapi patriarkinya gitu. Kadang kan kalau di Indonesia tuh kan kita keluarga ya. Iya. Menikah tuh kan keluarga masih suka ikut. Nah, itu kan kadang-kadang kalau perempuan disuruh kamu yang harus nurut gitu. Terus kamu yang dengerin suami, terus suami ngerasa yang harus punya suara terus gitu. Mungkin itu yang harus bisa kejujuran yang pertama, dan keterbukaan. Keterbukaan. Jadi cara berkomunikasi yang baik, Komunikasinya begitu asertif ya. Bisa mengungkapkan apa yang dirasakan dan ada bisa kemampuan didengarkan untuk juga. mendengar, gitu Iya. ya. Kalau dari Kak Seto sendiri, apa sarannya Kak Seto? Ya, cinta yang harus terus dipupuk. Cinta yang harus terus dipupuk. Nah, itu gimana Kak Seto? Gimana caranya? Ya, pokoknya selalu melihat positif dari pasangan. Pasangan. Ya. Apa negatif ya singkirkan aja, lupakanlah gitu. Lihat positifnya. Setiap orang pasti ada positifnya. Nah, Setiap coba orang itu yang selalu digali, selalu diingat, dan selalu juga diingatkan kepada pasangan juga positifnya ini begitu. Oke. Kak Seto tuh termasuk tipe yang suka memuji istri nggak sih? Ya. Atau gimana cara gombal-gombalnya, asik atau gimana? Atau apa? Romantisnya tuh biasanya gimana, ngajak makan bareng kah? Ada momen segitu? Kalau ada event-event atau misalnya Valentine atau Hari Ibu, memang Kak Seto yang sering bunga gitu, memberikan bunga. Kalau saya itu jarang, saya maunya bunga deposito. Oh, iya. Tapi memang sebetulnya ya ini adalah saran yang sering kali kita dengar gitu ya, cara berkomunikasi, cara mendengar, memupuk cinta selalu diusahakan. Tapi nggak semua pasangan mampu secara praktek gitu ya. Berarti memang komitmen juga. Komitmen, harus kemauan ya dari diri sendiri. Oke. Yang kuat untuk terus bersama. Karena nggak ada orang yang sempurna. Iya. Oke. Kita masih ada bintang tamu. Nah, ini soalnya kenapa kita tanya? Ini karena ada calon pengantin nih Kak Seto ya. Kemarin baru membagikan dia tunangan, tapi belum dibagikan siapa dia tunangannya, cowoknya yang mana gitu. Ada Olin Mandeng, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Single. Iya. Baru juga diundang kemarin, ngakunya belum ada, nanti tunggu aja kabarnya. Tiba-tiba bener dikabarin ya kan, pamer cincin, mana coba lihat cincinnya. Ya, itu cincinnya. aku sama papa. Kok di lantai tengah? Kok di jari tengah? Perasaan tadi di sebelah situ deh. Gua sampai lupa, sampai mandi tuh lupa pakai ya kan. Oh, lupa pakai. Beda. Oh iya beda loh. Beda. Tuh aku like, tuh ada aku. Iya, ada Karos di bawah, cuco loh. Pokoknya segala sesuatu dia langsung gini, congratulations. Langsung gitu Semua deh. aku congratulations. Iya, benar. Oke, ini kenapa wajahnya masih kamu arsip? Apakah Karena takut diganggu pelakor? Satu. Udah dijawab kan? Ya. Satu ya. Kedua adalah kan kita hidup di namanya media sosial. Anak aku terutama kan Karos. Jadi ini kan masih lama nih prosesnya ke depan. Ya amit-amit jangan sampai tiba-tiba ntar nggak jadi apa segala macam kan. Kedua, ketiga aku nggak mau kasih panggung dulu buat orang-orang yang memang belum fix dalam kehidupan aku. Wih, galak banget ya Ibu. Iya, saya cukup tegas untuk itu. Tapi dia model yang gini nggak? Kok nggak diposting sih gitu nggak? Enggak sih. Atau dia santai aja? Santai aja. Terserah. Tapi dia punya sosial media? Enggak untungnya. Oh, baru aku mau tanya apa namanya. Bisa-bisanya Karos tanya tapi gue nggak tahu ya. Ini yang mana? Ini yang teman lama itu. Yang mana? Yang waktu itu kan kamu bilang pernah ada. Pinter loh dia. Pantesan udah berapa tahun sih ini? 10 tahun ada ya? Kalau 11 mau 11 tahun ya. Bulan depan Iya, ulang iya, tahun iya. 11. Wow, iya. Iya, ini teman lama yang dulu itu atau teman baru? Nggak ada, ini orang baru. Orang baru. Oke. Jadi ini ya insya Allah ya mudah-mudahan lancar. Masih lama. Masih lama tuh kan Iya. tahun depan udah tinggal berapa bulan lagi? Iya, gue tiap hari digedor sama Rumpi loh. Iya, ya. datang. Gitu. Tapi kan pasti ada yang membuat kamu akhirnya klik nih setelah 10 tahun itu kan ya
waktu yang lama dan Betul. biasanya ketika pernah mengalami pernikahan sebelumnya, pikirannya pasti lebih jauh, lebih panjang, apalagi ada anak. Betul. Apa yang buat kamu yakin kali ini? Gini Kak, kenapa akhirnya aku lama untuk memutuskan untuk pernikahan? Karena kan memang sempat aku ada di fase trauma. Gitu kayak, wah ternyata tuh imajinasi gue tentang pernikahan tuh tidak seperti yang yang gue alami gitu. Jadi itu membuat fase yang cukup lama. Dekat dengan beberapa orang, tapi akhirnya secara karakter dan prinsip banyak sekali yang tidak cocok begitu dijalankan. Gitu. Itu yang membuat akhirnya lama. Terus begitu udah bertemu dengan seseorang ini gitu, akhirnya banyak kesamaan, cocok visi dan misi. Tapi balik lagi ya, kan kita menjalankan apa yang ada ya. Rencana boleh rencana, tapi semua Tuhan yang berkehendak. Oke. Baik, kan kamu bilang bahwa ya biasanya kan kita memasuki pernikahan kan pasti di dalam pikiran tuh ada bayangan yang pasti, ternyata beda. pasti. Bayangan di kepala kita sama di kepala pasangan belum tentu sama Betul, gitu. betul. Nah, pada saat masa trauma sehingga akhirnya sampai berjalan 10 tahun ini, apa yang berubah? Apakah pandanganmu tentang pernikahan yang berubah, syarat-syaratnya yang berubah, atau cara kamu memilih pasangan yang berubah? Cara pola pikir, kalau dulu kan kayaknya kayak struktur pada umumnya aja ya. Menikah, punya anak, punya suami, punya anak, udah rutinitas, jagain anak, that's it. Tapi ternyata ya itu nggak sebegitunya harusnya. Tapi pada akhirnya aku berpikir bahwa pasangan itu sebenarnya buat aku at the end of the day seperti teman hidup. Aku udah nggak di fase kayak misalkan nih menikah gitu ya Kak, oh pokoknya abis ini harus punya anak, enggak. Tapi memang lebih kayak buat buat sharing gitu, kita ngobrol sampai hari tua. Pada akhirnya kayaknya gue perlu ya gitu. Waktu kemarin-kemarin udahlah ngapain, gue bisa cari duit sendiri, gue ngapain, gue udah bisa happy sendiri, gue dalam. Tapi Betul. pada akhirnya kayaknya gue kayak butuh temen ngobrol ya untuk di hari tua, karena nanti anak gue pun kan akan punya keluarga sendiri. Temen ngobrol kan cari teman aja. Mungkin bisa tuh Carolina ya Kak. Atau sekarang pakai apa? ChatGPT. Iya, kan? ChatGPT Ngobrol aja sama ngobrol. ChatGPT. Takut diangkut sama Novi Pratiwi loh di situ. Jadi apa? Kenapa menikah? Selain cari teman ngobrol, apa yang ingin kamu bangun gitu? Ya lebih ke situ sih, lebih mencari teman hidup, teman ngobrol Teman hidup aja. ya, Ya teman bukan meringankan ya, lebih kayak ya udah teman ngobrol gitu Kak. Karena udah kalau mau cari pasangan yang buat ngebutuhin bulanan dan lain-lain, kasar kita udah bisa mencari uang sendiri. Mungkin tidak di fase itu, tapi ya benar-benar kita bisa sharing, ngobrol, lebih ke situ sih Kak. Jadi ini ya berarti syaratnya kamu cari adalah orang yang bisa diajak ngobrol, Betul, bisa mendengarkan. membangun, iya satu sama lain. Karena kita pun udah sepakat kalau misalkan terjadi pernikahan pun, kalau bisa udahlah nggak usah ada anak gitu. Jadi memang Udah sepakat sama-sama Sudah, ya. sudah. Dia udah pernah punya anak juga. Oh, oke. Jadi ya tinggal berdua lah ya. Yes, Jadi gitu. lebih beda lagi konsepnya. betul. Seperti waktu kamu umur 20-an. Yes. Oke, baik nih, pernah nggak kamu mengalami hal berikut ini? Selama mencari jodoh ya. Iya. Baca tarot buat nanya, cowok ini jodoh aku bukan. Kalau dia gimana? Kayaknya pernah ada di gua fase itu ya, pernah Ada, Mas. ya. Nih gimana ini? Kayaknya orangnya begini, tapi kadang ada yang bener, kadang ada yang lewat gitu. Oke. Kalau aku terawang-terawang wajahnya gitu ya. Iya. Kayaknya enggak ya, tapi ternyata Heeh. enggak Oke. gitu. Udah cocok, tapi calon mertuanya nggak cocok. Pernah nggak? Jarang, kebanyakan aku dekat sama keluarga, maksudnya orang tua pasangan. Mostly ya. Kamu selalu begitu ya? Selalu, Oke. selalu. Punya backup satu cowok yang nggak ada hubungan tapi deket terus. Wah nggak bisa Eke. Eke tipikal ibarat kata dekat sama satu ya satu. Fokus gitu. dulu, Iya, kalau udah gitu. Telat baru. Iya, Nggak pernah ada yang cabang-cabang, nggak ada Aduh, ya. nggak bisa. Franchise itu. Dikenalin sama temen, berakhir goodbye karena terlalu over marketing. Pernah saya. Promo awal bulannya kebanyakan ya. Begitu kejadian kok enggong gitu. Itu tidak cocok ya. Ini salah temennya yang marketingnya Kayaknya berlebihan. promo awal bulannya kebanyakan. Cocok tapi ternyata beda keyakinan. Berapa kali? Berapa kali? Berapa kali sih Bu? Banyak kayaknya ya. Lumayan lah, namanya juga cewek cantik. Tapi ya, kan kamu ada di dunia hiburan, punya banyak sahabat nih. Iya. Kalau ke sosial media mungkin masih private siapa. Tapi orang pertama yang kamu ceritain nih temen ya, bahwa ini aku mau tunangan. Jujur ya, teman-temanku, manajemenku aja taunya bareng-bareng di Sosial media itu. Sosial media. Jadi Oh, orang oke. pertama udah pasti orang tua, mama. Oh iya pasti. Tapi teman-teman nggak ada. Nggak ada. Begitu dah itu baru siapa itu? Tuh siapa? Siapa gitu. Jadi emang bebarengan aja semua, nggak ada yang spesial. Untung orang pada nanya siapa itu kan, bukan yang siapa ya, sama siapa ya. Masih nari berarti ya kan. Terus semua nanya juga siapa ya?
Oke, ini kita masih akan ngobrol lagi, tapi kita undang satu bintang tamu lagi. Dia mantan personel JKT48 gitu ya. Oh, nari, guys, seminggu pernah berapa kali nari? 36 kali nari sampai dia cedera. Akhirnya harus resign gitu. Tapi sekarang dia lebih dikenal sebagai konten kreator mukbang makan mie. Kita lihat dulu profilnya. Dea Angelia berikut ini. Oke, kita sudah bersama dengan Dea. Apa kabar? Baik kak, kakak Kamu gimana? kan hobinya makan mie. Iya. Coba kamu berdiri dulu, berdiri kita pengen lihat. Tuh, lihat badannya gini aja. Dari samping. Samping. Oke. Ini kamu mie kalau makan itu habis nggak mie-nya? Abis. Habis. Habis. Beneran. Beneran? Karena kamu katanya koleksi mie. Iya. Ada berapa macam koleksi kamu di rumah? Banyak kak, sampai ada yang udah expired. Oh, emang sengaja dari berbagai brand gitu. Iya, sama berbagai rasa gitu aku suka Berbagai. banget. Paling jauh mie dari mana? Paling jauh baru dari London aja sih. Dari London aja. Oke, kita akan challenge dia dengan makanan yang lebih jauh lagi ya, dari Afrika. Yeay. Sambil kita tanya-tanya, kita challenge dia untuk nyobain ya. Ini adalah adonan, bukan ya? Adonan belum matang. Udah matang katanya. Ini namanya adalah fufu. Ini dari Fufu. Afrika, bener? Caranya adalah dimakan dengan ini. Ini namanya apa? Aduh kak, apa ya? Temannya fufu. Ini makannya gimana caranya? Dicocol ya? Ini dicocol. Potek. Kita pengen tahu Oke. gimana caranya kamu mencobai makanan sebagai food blogger yang membuat orang tuh jadi pengen ikutan makan. Silakan. Ini pakai tangan kak? Boleh. Makan. Aku belum pernah cobain ini loh. Aku juga. Makan berdua ya kak? Iya, aku lagi. Ini tepung bukan? Oh gini. Oh, dia kenyal-kenyal gitu ya? Kayak cilok ya? Iya. Itu ya kayak ketan gitu. Coba. Biasanya kalau yang aku lihat kayak masih panas-panas udah dicomot-comot gitu. Oh ya, coba ini bumbunya. Iya. Ini. Heeh. Aku suka gak ya? Oke. Ya suka nggak suka kamu harus kayak suka gitu ya. Silakan. Selamat makan. Kan kamu Kan akan ada ginian lebih banyak deh. wow gitu. Aku langsung jadi pengen coba ya gitu. Nah, kalau lihat kamu ya konten-konten kamu makan tuh banyak banget yang orang jadi ngiler-ngiler gitu. Kamu kalau menganalisa sendiri gitu, apa sih yang membuat cara makan kamu tuh bikin orang tertarik tuh apa? Apa ya? Karena aku ini aja sih, apa yang aku rasain aku kasih tahu aja sih. Oh gitu. Sambil emang kalau nyendok dia nggak sedikit-sedikit gitu langsung banyak ya. Terus kok bisa sih kamu dari anak JKT gitu, dancing apa tiba-tiba jadi food vlogger? Emang dari dulu emang suka makan? Sebenarnya pas aku di JKT itu, aku ada program makan-makan juga sendiri di YouTube-nya. Oke. Jadi pas keluar mau lanjutin aja lagi. Oh, jadi ternyata kamu menemukan bakat baru di situ. Bakat aku ternyata cuma makan. Terus kok bisa langsing terus sih? Apa karena pas habis makan bikin video makan mie, habis itu udah sehari tuh hanya makan mie doang? Biasanya sih aku kayak gitu. Sehari cuma makan mie, tapi nggak cuma mie doang, ada kayak proteinnya yang kayak di video tadi. Ada proteinnya lagi, ada nasi juga. Hah? Jadi udah kenyangin banget. Hah? Sekali Udah, doang, sehari doang. sekali. Kadang malamnya makan lagi sih. Oh, makan apa? Nasi sama mie juga? Iya, kadang nambah mie lagi, tapi mie yang merek Indonesia. Oke, kita cobain sekarang dia. Kita challenge dia untuk makan mie. Mie merek mana ini? Ini adalah mie hitam yang kadang-kadang berfungsi sebagai sumpelan cepol. Bentuknya kayak rambut. Namanya apa sih ini? Fat choy. Ini makanan asal Tiongkok. Oke. Ini padahal aku sering nonton drama Cina, nggak pernah lihat yang kayak gini loh ya. Sama, aku juga orang Cina nggak pernah makan gini. Dia juga nih ada turunan Chinese juga nggak tahu dia. Oke, Iya. ini saatnya kamu mencobai makanan dari Tiongkok ya. Ya, tapi gini, ini challenge-nya gini. percobaan. Sambil kamu makan, sambil kamu bayangin ini bisa jadi sumpulan cepol. Sumpah ini kalau yang kena air tuh kayak Nah, ini- jenggot papa aku sumpah. Beneran. Papa kamu habis cukuran gitu ya. Aku lihat kan mandi kayak gini. Nah, sekarang kamu sambil bayangin ini jenggot papi kamu ya. Ini sambil bayangin ini sumpulan cepol
Ya, oke. Ya ampun. Set. Padat ya, mungkin ada hairspray-nya di situ. Ini udah di harus lama berhari-hari jadi kayak gini ya. Cobain. Orang jadi penasaran nih rasanya kayak apa sih? Kita tanya. Iya. Kan rambut nenek warna pink. Bagus. Ih, teksturnya Ih, kasar ini banget, tahu nggak? sumpah. Iya, seperti buat nyuci piring. Ini kayak nggak keramas setiap hari. Kayak nyangkut di tenggorokan nggak sih kak? Makan. Ini beneran kayak makan rambut kita sendiri. Tapi ini terbuat dari rumput laut katanya, ya. Dan Enak. aku hanya ngomong enak supaya dia cepetan makan. Oke deh, kalau kamu disuruh milih, joget lagi 36 kali seminggu atau jadi food vlogger, kau pilih yang mana? Food vlogger lah udah pasti. Nah, di food vlogger kamu nggak ada senioritas ya? Nggak ada. Yang penting saling sopan aja satu sama lain. Sama-sama lain. Saingan kamu untuk food vlogger yang menurut kamu dia tuh kayak panutan. Panutan Kak Enta sih. Saingan juga kan makannya paling banyak dia. Oh, makan banyak. Jadi itu masalah rebutan aja ya. Jatah makan. Oke, Dey, terima kasih sudah hadir berbagi cerita dan makan bareng kita. Ada yang mau cobain nggak? Mau harus cobain Kak. Ini juga enak, tapi ingat makan ini sambil bayangin ini adalah jenggot papanya. Terima kasih Kak Seto, terima kasih Kak Devi, terima kasih Oli, terima kasih buat Anda semua. Kita ketemu lagi